adalah hidup dengan perintah Allah dan sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang menjalani amar ma'ruf dan nahi mungkar, membersihkan jiwa-jiwa kita, bertazkiyah, dan kita selalu berbahagia mendapatkan informasi tentang kebaikan dan selalu waspada, hati-hati ketika diberi informasi tentang sesuatu yang menimbulkan azab atau bencana atau siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu hidup yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Sebaik-baik manusia yang hidup tentunya adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan baik amalnya. Umurnya panjang, baik amalnya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk yang baik amalnya dan bermanfaat bagi manusia yang lainnya itu tidak bisa tidak harus melalui proses yang namanya menjadi orang yang terbaik di antara muslim, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Ya, kalau yang tadi khairun nas ditujukan kepada seluruh manusia, kalau yang khairukum hanya kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman yang terbaik yang seperti apa? Yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengikuti langkah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk bisa mengajarkannya atau mendakwahkannya atau menyampaikannya, tidak usah menunggu sampai hatam 30 juz. Ya, karena apa? Rasulullah SAW juga menghatamkan Al-Quran dan menyebarluaskannya selama 23 tahun. Berproses dari mulai proses iqra, membaca, kemudian memahami dari berbagai situasi, berbagai keadaan, dari apa yang dialami saat itu, apa yang diceritakan di masa lalu dan yang terjadi di masa yang akan datang. Sehingga dari bacaan itu kita akan mendapatkan pemahaman yang hak, yang benar. Setelah pemahaman yang benar, maka upayakan langsung amalkan. Karena ilmu atau pemahaman yang tidak diamalkan itu juga tidak merupakan kebaikan, malah akan merupakan bencana. Ilmu yang tidak diamalkan. Kemudian berikutnya setelah kita amalnya itu harus sampai nikmat. Bagaimana amal yang nikmat? Yaitu amal yang disertai hati yang bersih, hati yang tidak kotor, hati yang selalu merasa kurang dalam hal ilmu, rasa bodoh, sehingga kita selalu bertanya dan mendapatkan informasi yang benar sampai jadi keyakinan. Membaca, memahami, mengamalkan sampai yakin dan seyakin-yakinnya bahwa ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita merasakan nikmat dari yang kita baca, yang kita pahami, yang kita yakini, dan yang kita amalkan, baru kita sampaikan kepada orang lain meskipun hanya satu ayat. Alhamdulillah, nikmatnya air madu bersama air hangat dibaca pakai bismillah, pakai tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita minum atau memakan sesuatu pakai tangan kanan, diniatkan ikhlas karena Allah, baca bismillah, kemudian satu teguk rasakan nikmatnya dan ucapkan alhamdulillah. Itulah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ketika kita makan minum ya. Dan usahakan sambil dalam keadaan duduk atau tidak jalan-jalan ya, tidak berdiri ya. Begitu Bapak Ibu. Dan ketika itu dilaksanakan, maka kita akan merasakan bahwa itu mengikuti contoh Rasul. Kemudian kita menikmatinya, dan setelah menikmati, maka mari Bapak Ibu silahkan minum. Ya,
ulah maronyong wae isuk-isuk punya minum ya, kalau ada kopi kopi, kalau ada susu susu, nu teu gratis gitu naon Bu dangeunah ya, ulah ngalaguan susu gratis lila keneh nya. Lila keneh da ina mah kakara jari janji nya susu gratis. Kudu nama irak jadi pemimpin mah tong janji-janji bere we rakyat dia punya tong ese-ese. Cuma janji, 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 janji. Ya, 5 tahun sekali janji. Geus gitu poho punya. Tapi kangke 5 tahun deui janji, 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 janji deui. Ge poho deui. Anggal we rakyat mah kitunya. Dina anggal maksudnya ya. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini kita berbahagia karena di Saung Tahfidz Al-Quran Sukamiskin Kota Bandung ya. Di sebelah kanan, sebelah kiri hadir, depan juga rempeng ya. Alhamdulillah. Kemudian di dunia maya sana alhamdulillah sudah hadir dari Bandung Ahmad Widyadi bersama keluarga, Irin dari Cirebon bersama keluarga, Dewi Sumaningsi dari Bandung juga bersama keluarga, Apis dari Rancaikek bersama keluarga, kemudian Ibu Hilda dari Cirebon bersama keluarga. Alhamdulillah, dan kita hari ini berbahagia karena hari ini kita bertekad untuk tetap istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Apakah untungnya istiqomah berjamaah baca Al-Quran? Tak usah disebutkan untungnya. Yang pasti bahagia itu tidak pernah berhitung untung rugi. Yang maha bahagia itu tidak pernah berhitung untung rugi. Bapak Ibu, ciri bahagia apa Bu? 1, raditu billahi robba. 2, wabil islami dina. 3, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah istiqomah. Jadi kalau pengen tahu istiqomah itu ketika ridho Allah Tuhanku, ridho Islam agamaku, dan ridho Nabi Muhammad nabiku, itulah istiqomah. Dan itu yang selalu kita minta, ihdinas syiratal mustaqim. Jadi istiqomah itu mengabdi hanya kepada Allah, istiqomah itu adalah beragama Islam, dan istiqomah itu adalah mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan mengikuti petunjuk Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara ihdinas syiratal mustaqim, itu intinya 3 itu Bu. Ridho Allah Tuhanku dan aku mengabdi hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan aku rela Islam sebagai agamaku. Ada larangan, ada perintah, ada cara-cara membersihkan jiwa, ada berita gembira, dan ada wanti-wanti peringatan. Ya, dan itu semua tercantum di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah, sehingga kita meyakini bahwa Rasulullah itu adalah contoh teladan yang sempurna bagi kehidupan. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya sama anak cucunya nanti apa itu bahagia? Bahagia itu ketika kalbu kita ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah nabiku. Nah, dan itulah yang disebut istiqomah. Bagaimana supaya langgeng, supaya tetap, maka bahagia ini harus dalam keadaan berjamaah. Kenapa harus berjamaah? Tak akan ada manusia yang bisa memasukkan makanan berupa nasi atau kumpulan remeh. Nasi itu kan kumpulan remeh-remeh dikumpulkan jadi ini Bu ya. Coba lamun hiji-hiji makannya. Nah, dikumpulkan makan. Nah, ketika dikumpulkan makan, pada saat diambil ini nasi yang banyak di sini belum tentu dari sawah yang sama. Ya, yang sampai ke ibu ke bapak itu berasnya kan bisa jadi beras Cirebon, beras Cianjur, beras Tasik, beras Kalimantan, beras Irian, beras Sumatera, bergabung-gabung. Kemudian bisa sampai ke tempat kita karena apa? Karena ada yang nyangkulnya, karena ada yang nanemnya, karena ada yang manennya, karena ada yang numbuk padinya, karena ada yang menyebarluaskannya, ada kontainernya, ada truknya, kemudian ada siukannya, dan ada tukang bikin anyaman untuk membuat asupan boboko. Nah, kemudian ada cukilnya, yang cukilnya itu juga dibikin oleh pabrik, yang pabriknya entah siapa yang bikin. Kemudian dikirimkan kepada kita, dimasak. Nah, gasnya, tabung gasnya ini siapa yang gali? Siapa yang bawa ke sini? Siapa yang nyupir tangkinya? Siapa yang bawa
gasnya sampai ke rumah, yang dorongnya, yang benerinnya, yang bikin klepnya, kemudian apa lagi Bu? Itu semua tidak mungkin kalau kita sendirian. Ya, termasuk yang ketika menyalakan ibu dapat ilmunya dari mana supaya tidak meledak kompornya, supaya tidak menimbulkan kebakaran. Siapa yang ngasih tahu? Oh, mamang yang tukang nganterin. Ya, berarti semuanya bermanfaat. Di rumah ada suami yang hati-hati neng, bisika eta tinggali heula. Kalau seandainya bau maka jangan dinyalakan dulu. Nah, kan gitu. Itu suami yang sayang kepada istri itu begitu, Bu. Lain begitu dilapisan ngejo teh. Kan gitu ya. Eta mah jangan umpun gitu. Lapisan gitu. Tah ngejo lila-lila teh. Otak naon mun pake WA we, Bu. Intun 3 porsi lele dumbo. Kan beres punya lila-lila 10 menit nyampe. Ya. Gitu. Terus gitu pada dan kintun gurame bakar pici sayong. Kan pada dan lami eta mah Bu. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan menambah perbendaharaan bacaan Al-Quran kita, sekaligus juga kita membaca tafsir Ibnu Katsir tentang apa yang akan kita baca hari ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir Bu, diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Namun karena bahasa Rusia, sehingga nama Ibu beki pusing ya. Nah, baik, hari ini yang akan kita baca surat Al-Baqarah mulai ayat 253. Ya, 253 Bu ya. Baik, yuk kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءت بينات ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يشاء.
Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Masya Allah Bapak Ibu, hari ini kita membaca ayat yang isinya itu tentang bagaimana rasul-rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melalui perantaraan malaikat Jibril wahyunya, ada juga yang langsung berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Bu rasul-rasul yang berkata dengan Allah? Nabi Musa alaihis salam. Biasakan Bu kalau nyebut nama Nabi itu di belakangnya kasih alaihis salam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi Bu? Nabi Adam alaihis salam. Kemudian siapa lagi Bu? Nges nanti lu punya tengyangan deui Bu ya. Nabi Adam berkata-kata dengan Allah di mana Bu? Surga. Setelah ke dunia berkata-kata lagi dengan Allah tidak? Tidak gitu ya. Jadi langsung oleh malaikat diberi katanya begitu Bu. Saya juga nggak menyaksikan ya. Percaya we itulah. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Di mana berkata-kata dengan Allahnya? Di Bukit Tursina, di Gunung Sinai, di Palestina. Ya, makanya sekarang Palestina itu jadi